Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Sugeng. Hari ini kita akan belajar tentang pengolahan citra computer vision menggunakan Python dan OpenCV. Di sini editor yang saya gunakan adalah Jupyter Notebook. Teman-teman bisa install Jupyter Notebook dari Python ataupun bisa menggunakan Google Colab yang bisa diakses secara online. Oke, bagi teman-teman yang sudah pernah belajar Python dan ingin mendalami tentang computer vision, pengolahan citra berkaitan dengan computer vision, kita akan mulai dari awal, dari bagaimana menggunakan library OpenCV, kemudian kita akan coba membuka gambar, kemudian bagaimana mengakses gambar dari sebuah library, dari sebuah folder, sampai nanti kita akan dapat mencari tentang fitur-fitur yang ada di dalam sebuah gambar. Seperti itu. Kita mulai saja. Pertama kita siapkan sebuah library. Utamanya adalah OpenCV. Di sini saya sudah install semua. Kemudian nanti ada Matplotlib untuk menampilkan gambarnya. Adapun Pandas, NumPy. Selain itu ada library adalah SkyImage. Mungkin tidak terlalu nampak, ini akan saya besarkan terlebih dahulu. Sedikit saya zoom ya. Biasa di dalam Python itu diawali dengan import library-nya. Kita mulai import beberapa library yang kita butuhkan, yang kita sebutkan tadi. Ini sedang loading. Kalau ada tanda bintang, itu berarti tandanya dia sedang loading. Selanjutnya, ini sudah selesai. Kita akan menyiapkan dan membuka sebuah gambar yang akan kita coba tampilkan di sini. Di sini saya ada sebuah folder image dengan gambarnya sampel.jpg, kemudian kita akan tampilkan gambar itu. Nah, hasil gambarnya itu seperti ini. Ini adalah gambar sampel yang saya simpan di image. Kemudian plotnya ini dia dari Matplotlib, dia ada plot.image_show, kemudian title-nya dia main picture, kemudian kita bisa tampilkan. Kemudian dia punya nilai-nilai grid X dan Y-nya, seperti itu ya. Atau kita bisa gunakan image show dari SkyImage ini. Sini sama aja ya. Ini hanya metode saja, metode untuk menampilkan image di dalam Jupyter Notebook. Kemudian kita bisa tampilkan image itu sesuai dengan warna aslinya. Karena di dalam OpenCV itu dia membuka image rich itu dengan format BRG ya, biru, red dan green. Jadi dominan biru, sementara untuk SkyImage itu dia membuka image-nya menjadi RGB, makanya dia diubah dulu nanti ke bentuk RGB seperti itu. Nah, cara mengubahnya dia seperti ini. Nah, ini cara yang kedua, kita bisa hilangkan grid-gridnya, ada nilai 0 sampai sekian ya. Ini juga 0 XY-nya sampai ke atas sampai bawah ya, sorry. Jadi nilai X-nya itu ada di sebelah kiri, sementara Y-nya 0-nya itu ada sebelah atas. Jadi pojok atas ini dianggapnya adalah koordinat 0,0 seperti itu. Ini ketika image-nya normal, dia tidak ada nilai grid-nya seperti itu. Kemudian kita bisa tampilkan model lain, gambar dari library SkyImage. Kita tinggal panggil data.coin, dia dari SkyImage ya, SkyImage ini kita import data, dia sudah ada
bawaan image yang bisa kita panggil. Contohnya adalah image coin ini. Kita tinggal shift enter, dia akan muncul image koin-koin gitu. Adapun metode lain untuk menampilkan sebuah gambar di dalam Jupyter Notebook itu bisa dengan display ya. Display image format array dari gambar yang ingin kita tampilkan gitu. Kita punya image sampel tadi, kita tinggal enter saja. Nah, ini adalah tampilannya dia lebih besar ya. Jadi kalau yang awal-awal ini dia tampilannya nampak lebih kecil ya. Jadi gambarnya tidak sesuai dengan ukuran aslinya. Namun dia di skala gitu. Dia ada skalanya. Sementara kalau yang display dia lebih cenderung sesuai dengan ukuran aslinya gitu. Di 300 pixel, 350 pixel kali misalkan 290 pixel gitu. Nah, ini sudah sesuai dengan aslinya. Kemudian dari gambar ini kita dalam pengolahan citra bisa kita lihat statistik data atau fitur extraction di dalamnya. Fitur-fitur nilai di dalam gambar tersebut. Caranya kita bisa gunakan adalah image shape. Dot shape-nya ini dia menunjukkan ukuran dan juga channel atau berapa banyak warna yang ada di dalam gambar tersebut. Kemudian ini channel 0 ini berarti dia untuk height-nya, untuk width-nya itu lebarnya dia channel 1. Kemudian channelnya dia ada di array ketiga ya. Kita bisa lakukan print. Nah, citra ini dia punya tingginya 375 pixel, kemudian lebarnya 281 pixel dengan 3 channel warna red, green, blue seperti itu. Atau kita bisa lihat nilai tiap pixel dari warna tadi, dari gambar tadi dengan cara print image-nya. Jadi ini adalah nilai pixel-pixel yang ada di dalam gambar ini. Jadi 0,0 itu nilainya ini dan seterusnya sampai dengan koordinat 375,281. Itu adalah nilainya yang paling terakhir ini. Seperti itu. Untuk koinnya kita bisa cek juga. Koin ini channelnya tidak muncul karena dia sudah bentuknya gray ya. Ini gray abu-abu, jadi hanya ada satu channel warnanya abu-abu ya, hanya muncul ukurannya saja 303,384 seperti itu. Kemudian fitur-fiturnya kita bisa ubah ke dalam bentuk array ya. Nah, dia muncul data array-nya itu sekitar ini, 116.354 data di dalam citra tadi. Di dalam pengolahan citra biasanya kita bisa lakukan scaling atau resize sebuah citra. Fungsi resize ini nanti ketika kita punya citra yang lebih besar ukurannya, maka kita bisa resize lebih kecil sehingga menghasilkan citra lebih kecil dan kita bisa melakukan proses lebih cepat. Ketika ukurannya besar maka pemrosesannya lebih lambat, tapi ketika ukurannya lebih kecil nanti dia akan menghasilkan pemrosesan lebih cepat. Ini kita gunakan adalah fungsi resize ya. Image yang akan di resize kemudian ukurannya jadi berapa. Ukuran ini didapat dari sini. Lebar dan tingginya dia di scale 70% dari ukuran sebelumnya, seperti itu. Kita coba, kemudian kita display output image-nya. Nah, dia ukurannya jadi lebih kecil, nampak lebih kecil dari ukuran sebelumnya yang ini. Kemudian selanjutnya proses yang umum dalam pengolahan citra ataupun computer vision
itu adalah setelah resize, umumnya adalah transformasi citra, yaitu mengubah gambar citra dari berwarna menjadi grayscale. Nah, di dalam OpenCV dia punya modul CVT color, kemudian dia dapat merubah dari RGB, BRG ke gray. Kita bisa coba seperti ini. Grayscale untuk variabel penyimpanannya, kemudian cvt2.cvtcolor, kemudian gambar yang akan diubah, kemudian kita bisa panggil cvt color brg to gray ya, kemudian kita bisa tampilkan. Ini adalah gambar bentuk abu-abu, warna abu-abu dari citra sebelumnya, seperti itu. Nah, dari citra ini kita bisa lihat statistik yang lain, yaitu adalah bentuk histogram sebaran nilai yang ada di dalam citra tadi. Karena dia bentuknya abu-abu satu channel adalah 0 sampai dengan 255 sebarannya ya. Sebarannya 0 sampai 25, kita bisa lihat bahwa kita tampilkan bentuk histogramnya. Nah, histogramnya itu seperti ini. Kita bisa panggil dengan histogram dengan calculation hits-nya itu adalah dari grayscale, kemudian range-nya 0 sampai dengan 256 ya. Kita bisa lihat bahwa nilai 0-nya adalah sangat sedikit sekali. Kemudian nilai rata-rata 100-nya itu bisa sampai 22.500 ya. Tapi data pixel-pixel yang berwarna di tengah-tengah itu sekitar makin banyak ya. Tapi warna yang makin tuanya lagi, makin hitamnya lagi, dia makin sedikit lagi, seperti itu. Jadi fungsinya histogram ini nanti dia bisa mengetahui nilai tengahnya sehingga kita bisa lakukan thresholding untuk membagi nilai hitam dan putihnya, seperti itu. Jadi bagian sini nanti lebih ke putihnya, bagian sini lebih ke hitamnya. Kita bisa juga tampilkan histogram untuk warna, yang warna citra warnanya sama ya, karena ada 3 warna jadi dia di looping mulai dari BGR, blue, green, red-nya, kemudian diambil satu-satu kemudian ditampilkan. Ini bentuk histogram untuk warna BRG-nya, sama saja ya. Kemudian selanjutnya kita bisa convert citra ini dalam bentuk hitam putih, karena dalam pengolahan citra untuk kita bisa mengenali objek di dalamnya, kita harus ubah citra ini biasanya dalam bentuk biner ya, hitam putih ataupun 0 dan 1, sehingga mudah untuk dilakukan eksekusi selanjutnya. Caranya kita tadi bisa gunakan bentuk histogram ini untuk mengetahui dia sebenarnya untuk mendapatkan hitam putih yang paling bagus itu dari mana gitu. Nah, kita gunakan cv.threshold ya, sumber datanya dari grayscale, kemudian ini thresholdnya, ini data maksimumnya, ini adalah model threshold binary gitu. Kita tinggal tampilkan. Hasilnya seperti ini. Di hitamnya lebih banyak ya, kita bisa lakukan perubahan mengikuti bentuk dari histogramnya. Nah, dia bagusnya puncaknya itu sekitar 100, jadi kita ganti nilainya di 100 misalkan, sehingga dia menghasilkan output bentuk hitam putih yang lebih bagus daripada yang tadi. Nah, kita bisa cek secara manual ya untuk menghasilkan keluaran yang terbaiknya, seperti itu. Makin ke bawah berarti makin banyak yang diubah jadi putih, makin ke atas berarti makin banyak yang diubah menjadi warna hitam. Kita coba pada citra yang lain, misalkan ini ada citra Lena, kita ambil sebuah citra Lena.
kemudian kita tampilkan. Selanjutnya kita bisa lakukan grayscale dan thresholding. Nah, maka hasilnya seperti ini, dia sudah menghasilkan thresholding citra Lena. Dari bentuk gray, kemudian dia langsung di thresholding, kemudian langsung kita displaykan. Untuk gray-nya tidak ditampilkan, yang ditampilkan ini adalah bentuk dari hasil thresholdingnya. Kita lihat di dalam citra Lena ini, dia nampak bintik-bintik noise-nya. Bintik-bintik noise yang harusnya itu dihilangin karena akan mengganggu ketika kita lakukan ekstraksi fitur di dalam citra ini. Jadi gambar ini nanti ketika akan dianalisis dia masih terlalu banyak noise, makanya kita harus lakukan filtering. Filteringnya dilakukan dengan bentuk blurring supaya bintik-bintiknya menghilang. Kita lakukan dengan blurring model Gaussian blur dengan kernelnya 7x7 ya. Ini bebas, yang penting ganjil, bisa 3x3, 5x5 sesuai kebutuhan saja. Nanti image yang akan dipakai apa, kemudian kita bisa lakukan filtering terhadap citra tersebut sehingga noise-nya menjadi lebih berkurang seperti itu. Contohnya citra Lena ini ketika kita lakukan blurring atau filtering akan menghasilkan citra hitam putih yang lebih smooth. Dia terlihat bintik-bintiknya sudah tidak ada ya, jadi gambarnya terlihat smooth. Nah, ini nanti kita bisa seleksi konturnya bisa lebih baik lagi daripada citra yang atasnya ini, seperti itu. Untuk thresholding kita bisa lakukan dengan nilai manual dengan cara mencari nilai yang terbaiknya 0 sampai 255 ya. Kita bisa cari range berapa, nilai berapa supaya menghasilkan nilai yang terbaik, terbaik, ataupun kita bisa lakukan thresholding secara otomatis. Nanti ada macam-macam thresholding otomatisnya. Ini salah satunya ada metode Otsu ya. Otsu thresholding. Kita tinggal pakai CVT threshold, kemudian sumber gambar yang akan di threshold, kemudian range 0 sampai 255 dengan binary inverts ya. Kemudian metodenya adalah Otsu. Seperti itu. Kemudian kita bisa tampilkan. Nah, hasilnya kebalikan karena kita pakai invert di sini ya. Ini juga bisa terinvert ya. Nanti tinggal dikasih slash invert di sini, underscore invert seperti itu. Jadi yang awalnya mukanya putih jadi mukanya hitam, yang rambutnya hitam jadi putih. Ini hanya menginvert nilai 0 dan 1-nya saja. Berkebalikan. Kemudian kita bisa lakukan maske terhadap citranya menggunakan hasil thresholdingnya. Hasil citra Lena awalnya dia seperti ini. Karena kita sudah dapatkan maskingnya yang berwarna hitam ini, kita bisa gunakan untuk masking. Nah, ini biasanya dipakai untuk object tracking ataupun object detection seperti itu. Kita bisa enter, kemudian hasilnya kita gunakan maskingnya adalah yang threshold invert. Threshold invert itu tadi yang ini, jadi maskingnya yang ada di muka dan di kulit ya. Ya, dia muka dan kulitnya dia termasking seperti itu. Selain object detection, di dalam pengolahan citra dasar ini kita akan pelajari tentang deteksi tepi, edge detection ya. Ini tulisannya salah ya. Edge detection. Edge detection, deteksi tepi, kita gunakan CVT CV2.Kenny detection ya. Deteksi tepi Kenny ya. Ini kita image-nya adalah image yang terblur. Image yang terblur tadi adalah ini ya, blur ini ya, dikasih Gaussian blur. Kemudian threshold-nya sekitar 100 dan threshold keduanya adalah 200 seperti itu. Kemudian kita bisa lakukan deteksi tepi terhadap citra yang kita miliki. Jadi nanti objeknya hanya akan dimunculkan dalam hasil deteksi tepinya. Jadi bentuk garis-garis
Warna putih ini dia menunjukkan tepi dari objek yang ada, gitu, yang ada di dalam sebuah gambar. Fungsinya apa? Fungsinya ini berarti kita adalah mendeteksi nanti objek apa saja yang ada di dalam gambar ini, gitu. Dari deteksi tepi ini kita akan ubah nanti dia pengetahuan deteksi tepi ini menjadi sebuah kontur-kontur objek ya di dalam sebuah gambar, sehingga kontur-kontur itu nanti kita bisa lanjutkan untuk diproses lebih lanjut lagi untuk mengetahui ini kontur misalkan lingkaran, ini kontur kotak. Oh, kalau lingkaran berarti misalkan ada objek bola, kotak misalkan buku dan seterusnya. Nah, itu fungsinya untuk nanti untuk mendeteksi bentuk objeknya. Selain deteksi objek, lokalisasi objek, selanjutnya nanti adalah recognition. Jadi di dalam sebuah pengolahan citra, khususnya di dalam computer vision, yang pertama dilakukan adalah pre-processing. Biasanya seperti yang kita lakukan seperti ini, sampai ketemu deteksi tepinya yang terbaiknya, baru dia nanti adalah segmentasi untuk memisahkan kontur-kontur objek di dalam gambar dari background utamanya, seperti termasking seperti ini ya. Jadi dia disegmentasi. Setelah segmentasi biasanya adalah ekstraksi fitur untuk mengetahui fitur-fitur apa saja, bentuk-bentuk apa saja di dalam sebuah citra tersebut. Kemudian fitur-fitur itu dipakai untuk deteksi objeknya, untuk lokalisasi objek. Setelah itu kita selanjutnya lanjutkan dengan recognition atau pengenalan objek seperti itu. Jadi computer vision lebih berat daripada sekedar nanti pengolahan citra biasa ya. Jadi kalau pengolahan citra biasanya dianggapnya adalah ya citranya diolah kemudian menghasilkan citra baru gitu. Nah, ya biasanya cuma sampai di sini dia menghasilkan citra baru untuk entah citranya terfilter dengan baik, kemudian apakah dia menghasilkan citra dengan gambar yang lebih bagus, lebih jernih seperti itu. Kalau computer vision umumnya ya dia sampai mengenali ini huruf, ini angka, seperti ini adalah kucing, ini adalah anjing, ini adalah motor, ini adalah mobil, dan sebagainya. Seperti itu adalah computer vision. Kita akan belajar ke sana. Selanjutnya ini sebuah contoh lagi, seperti di kasus di dalam sebuah image tadi, ketika image-nya terlalu besar, kita gunakan citra lain yaitu koin. Koinnya adalah lebih besar. Nah, ini kelihatan nampak ukurannya lebih besar. Nah, kita bisa resize dulu sebenarnya. Kita bisa resize supaya ukurannya lebih kecil, sehingga ketika diproses, pixelnya itu kan tidak terlalu banyak. Kalau terlalu banyak kan memakan waktu pemrosesan. Nah, kita ubah ukurannya lebih kecil sehingga waktu pemrosesnya lebih kecil. Nah, ini hasilnya dia jadi lebih kecil ya dari ukuran sebenarnya. Kemudian kita lakukan perubahan grayscale. Selanjutnya adalah di blur, biasa Gaussian blur. Ini saya kerdulnya 5x5. Kemudian thresholding dengan Otsu threshold. Selanjutnya kita bikin masking supaya dia muncul koinnya saja gitu. Backgroundnya terpisah. Jadi ini adalah hasilnya seperti ini. Jadi koinnya ini yang akan kita deteksi gitu. Jadi nanti bisa kita crop satu-satu. Oh, ini koinnya, koin 1, koin 2, dan seterusnya. Kita bahkan bisa hitung jumlah koinnya, kita bisa hitung luas area daripada koin tersebut seperti itu. Ketika objek ini dia sudah terbentuk menjadi sebuah kontur ya. Nah, ini kita coba cari, tampilkan deteksi tepinya dulu. Nah, ini adalah deteksi tepi dari objek koin, gambar koin. Jadi gambar koin ini dia punya tepi-tepian. Tepi-tepian ini nanti dia menjadi sebuah kontur-kontur tertentu. Ini konturnya, ini bentuk bulat, ada bentuk macam-macam kontur ya. Nah, kontur-kontur ini nanti yang diseleksi sehingga kita bisa tahu ini objek koin ini yang konturnya ukurannya gede, bentuk warna bulat seperti itu ya. Kita bisa tahu itu dari tadi fitur extraction. Fitur extraction itu nanti dia dapatnya dari misalkan sudutnya, kemudian deteksi tepinya, warnanya, dan sebagainya. Seperti itu. Ini adalah dasar pengolahan
citra 1 di bagian computer vision-nya ya. Jadi computer vision dasarnya setidaknya kita harus tahu dulu sebuah objek itu fiturnya apa saja nanti sampai kita bisa olah sampai ke dalam bentuk menemukan konturnya gitu. Kita ubah dulu dari gambar yang awalnya berwarna, kemudian dari grayscale, kemudian hitam putih, kemudian sampai diolah menjadi bentuk deteksi tepinya. Dari deteksi tepi ini, setelah deteksi tepi ini kita nanti akan olah selanjutnya di pengolahan citra 2 untuk menemukan kontur-kontur yang ada di dalam citra ini. Misalkan ini ada kontur paling gede, ini rada gede, makin kecil. Nah, kita bisa seleksi kontur-kontur ini sehingga kita menemukan nih objeknya itu ya sebenarnya yang kontur yang paling gede ini gitu. Nah, yang kecil-kecil itu kita bisa hilangkan. Seperti itu. Semoga bisa bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pengolahan citra yang kedua. Terima kasih.